Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 program studi pendidikan IPA Universitas Jember. Tujuan kami membuat alat peraga ini adalah untuk memperkenalkan dan mengetahui bagaimana proses siklus air ini terjadi di alam pada bab lapisan bumi SMP kelas 7. Pertama-tama potong triplek dengan ukuran 50 x 50 cm. Kedua, potong kayu sama lebar sebagai dinding dengan ukuran 23 cm dikali 19,5 cm. Lalu, buatlah daratan dan gunung dari styrofoam, kemudian cat dengan warna coklat. Selanjutnya, satukan triplek, 2 kayu untuk dinding, dan kaca sehingga terbentuk rangka alat peraga yang menyerupai akuarium. Kemudian, lem bagian-bagian yang bercelah agar tidak bocor saat diisi air. Lalu, warnai bagian laut dan langit dengan cat warna biru. Gambarlah beberapa pemandangan tambahan seperti gunung, pohon kelapa, dan juga awan. Setelahnya, keringkan alat peraga di bawah sinar matahari. Sembari menunggu kering, buatlah keterangan yang akan ditempel pada alat peraga, kemudian print keterangan tersebut menggunakan kertas stiker. Apabila kerangka sudah kering, susun daratan dari styrofoam dan miniatur tanaman di dalam kerangka tersebut. Kemudian, lubangi bagian kiri atas triplek belakang untuk memasukkan pipa galon. Setelah berlubang, masukkan pipa dan pompa galon di belakang triplek dan lem menggunakan lem tembak. Kemudian, sambungkan pipa galon dengan sedotan yang sudah diberi lubang-lubang kecil di bawahnya agar air dapat turun seperti rintik hujan. Lalu, tutupi pipa galon dan sedotan tersebut dengan menggunakan kapas sebagai awan. Lubangi bagian kanan atas triplek menggunakan bor sebagai tempat lampu. Setelah berlubang, masukkan lampu dan beri hiasan sinar matahari di sekitar lampu menggunakan kardus agar lebih menarik. Buatlah garis miring berlubang di bagian tengah ke atas pada triplek sebagai tempat awan bergerak. Lalu tempelkan kapas untuk menutupi lubang tersebut. Terakhir, letakkan nampan di bawah alat peraga sebagai tempat air, dan alat peraga sudah siap untuk digunakan.
Baik, untuk tahapan pada siklus air, tahapan yang pertama yaitu adalah evaporasi. Evaporasi merupakan proses di mana air laut, air sungai, dan air rawa menguap karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Dalam hal ini, air akan berubah menjadi uap air dan gas sehingga dapat naik ke atmosfer. Untuk tahapan kedua yaitu transpirasi. Nah, tahap transpirasi ini sama dengan tahap evaporasi. Namun, pada transpirasi penguapan hanya terjadi pada jaringan makhluk hidup seperti tumbuh-tumbuhan. Untuk selanjutnya yaitu proses kondensasi, di mana uap air di atmosfer akan bergerak menjadi partikel es. Partikel es ini tersebut akan saling berdekatan satu sama lain, di mana akan bergerak menggumpal menjadi awan. Nah, proses yang selanjutnya adalah proses presipitasi. Apabila terlalu banyak air yang terkondensasi, maka tetesan air pada awan itu akan menjadi besar dan berat untuk bertahan di udara sehingga akan turun dalam bentuk hujan. Proses selanjutnya yaitu infiltrasi. Ya, infiltrasi merupakan proses penyerapan air ke dalam tanah. Infiltrasi ini memegang peranan penting dalam siklus air sebagai pendistribusian air hujan yang mana sangat berpengaruh terhadap lapisan tanah, lalu banjir, erosi, kandungan air di dalam tanah, dan juga kandungan air tanah saat terjadi kemarau berlangsung. Infiltrasi ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor dari jenis tanah tersebut dan juga vegetasi. Alat peraga yang telah dibuat harus disimpan dengan baik dan benar. Beberapa cara menyimpan alat peraga siklus air yaitu simpan di ruangan yang aman dari sinar matahari dan hujan. Kemudian letakkan pada alas yang rata, tidak tinggi dan tidak miring. Demikian pemeragaan alat peraga dari kami. Semoga adik-adik semua dapat terinspirasi dan mudah memahami bagaimana proses siklus air ini terjadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.